Isi percakapan itu benar-benar sangat menggemparkan. Lebih dari 10 iblis bintang 7 bertarung dalam satu pertempuran, dan 6 di antaranya bahkan menggunakan kekuatan dewa utama. Pertarungan kelompok di antara para ahli tertinggi seperti ini sangatlah langka. Kalaupun terjadi, rekaman visual pertempuran semacam itu jarang sekali bisa tersebar luas. Bagaimana mungkin itu Linley? Salomon benar-benar tertegun. Namun dari isi percakapan itu, Salomon mengetahui bahwa Linley yang sedang mereka bicarakan adalah anggota klan Naga Biru. Padahal Linley yang ia kenal juga merupakan anggota klan Naga Biru. Apakah benar-benar dia? Salomon tidak berani mempercayainya. Dia kan hanya seorang dewa tingkat menengah. Bagaimana bisa dia membunuh 5 iblis bintang 7? Tidak mungkin, tidak mungkin. Satu orang membunuh 5 iblis bintang 7. Pencapaian seperti ini benar-benar mengerikan. Bagi Salomon, sekuat apapun Linley, tidak mungkin ia bisa mencapai tingkat seperti itu. Kak, apa kau mendengarnya? Mereka menyebut nama Linley. Nise menoleh menatap Salomon. Matanya dipenuhi rasa tak percaya. Pada saat yang sama, sececah harapan muncul di dalam hatinya. Ia mengira Linley dan Bebe sudah tewas. Namun ternyata Linley masih hidup. Kalau begitu, mungkin Bebe juga masih hidup. Saat memikirkan kemungkinan bahwa Bebe masih hidup, hatinya yang telah mati suri selama tahun lebih mulai berdenyut kembali. Salomon terkekeh. Dengan nada meremehkan, ia berkata, "Bisa saja itu hanya 2 orang dengan nama yang sama. Kau tahu sendiri seberapa kuat Linley yang kita kenal. Dia hanya seorang dewa tingkat menengah. Jangankan iblis bintang 7, menghadapi dewa tingkat tinggi biasa saja dia pasti kesulitan. Membunuh 5 iblis bintang 7 sendirian? Apa kau percaya?" Nise tertegun. "Sudahlah Nini, jangan pedulikan obrolan kosong itu. Kemungkinan besar itu hanyalah seorang ahli tertinggi yang kebetulan bernama Linley. Ayo pergi, hari ini kita mau membeli pakaian. Pilih saja apapun yang kau suka." Salomon sebenarnya tidak ingin Nise melihat rekaman pertempuran itu. Tidak masalah jika itu bukan Linley, tetapi jika itu benar-benar dia, melihat watak Nise, adiknya pasti akan langsung pergi mencari Bebe. Itu akan menjadi bencana. "Kak, ayo kita lihat rekaman pertempurannya," ajak Nise. Salomon menggelengkan kepala. "Untuk apa melihat rekaman itu? Apa kau benar-benar berpikir Linley masih hidup?" tanyanya. "Aku tidak tahu, tapi terlepas dari apakah itu Linley yang kita kenal atau bukan, rekaman pertempuran yang melibatkan lebih dari 10 iblis bintang 7 sangat layak untuk ditonton." Nise berbalik dan segera melangkah pergi. Salomon tidak punya pilihan selain mengikuti adiknya. Di dalam hati, ia terus menghibur diri. Linley yang itu sudah lama mati. Lagi pula, dia sangat lemah. Sedangkan ahli tertinggi ini sangat kuat. Pasti bukan dia. Ini pasti hanya orang dengan nama yang sama. Dulu Salomon pernah memfitnah Linley. Tentu saja, ia tidak ingin melihat Linley menjadi kuat. Ada 3 tempat di kota Bayfai yang khusus menyediakan pemutaran rekaman pertempuran. Hari ini, lautan orang berkumpul di depan gerbang ketiga tempat tersebut. Mereka semua mengantri untuk menyerahkan potongan batu tinta dan batu azurit agar bisa masuk menonton. Saat Salomon dan Nise tiba, mereka terkejut melihat banyaknya orang yang hadir. Di saat yang sama, orang-orang yang sudah selesai menonton tampak keluar dari pintu samping. Benar-benar mengagumkan. Tetua klan Naga Biru itu sangat mengerikan. Betul, begitu penjara biru milik tetua klan Naga Biru itu muncul dan kemudian lenyap, semua tetua musuh langsung tewas. Mendengar obrolan ini, rasa penasaran Salomon dan Nise kian memuncak. Mereka segera membayar biaya masuk sebesar 100 batu tinta, lalu melangkah masuk. Di sana terdapat 6 aula untuk menonton rekaman pertempuran. Pergilah ke aula nomor 5. Pemutaran sebelumnya baru saja selesai, dan yang baru akan segera dimulai, ucap seorang petugas. Salomon dan Nise memasuki aula kelima, lalu mencari tempat duduk. Aula itu dengan cepat dipenuhi penonton, tetapi Nise hanya menatap lurus ke depan ruangan dengan tubuh yang sedikit gemetar. "Nini, tenanglah," bisik Salomon mencoba menenangkan. "Jangan terlalu berharap tinggi." Namun Nini tidak menyahut sepatah kata pun. Tiba-tiba, sejumlah besar esensi elemen air berkumpul di udara di bagian depan aula, membentuk sebuah proyeksi rekaman. Di saat yang sama, sebuah suara bergema. "Semuanya, pertempuran ini terjadi di prefektur Indigo, benua Bloodridge, tepatnya di sebuah hutan pegunungan yang terletak beberapa ribu kilometer di luar kota Mir." Seluruh ruangan langsung senyap. Suara penjelasan itu berlanjut. "Para ahli yang bertarung ini adalah 11 iblis bintang 7. Berdasarkan perkiraanku, di prefektur Indigo
Hanya klan 4 binatang ilahi dan 8 klan besar yang memiliki ahli sebanyak ini. Kebetulan keduanya memang sedang terlibat perang besar. Dan sekarang, harap perhatikan baik-baik. Saat rekaman ini dimulai, seorang iblis bintang 7 sudah tewas. Mayatnya tergelimpang di tanah, masih memancarkan aura kekuatan dewa utama. Jika kalian melihatnya dengan teliti, kalian bisa merasakannya. Setelah penjelasan itu selesai, rekaman di depan aula mulai berputar. Semua orang di dalam ruangan terdiam. Nise dan Salomon juga menahan napas mereka. Di dalam rekaman proyeksi yang besar itu, adegan pertarungan demi pertarungan mulai bermunculan. Itu adalah adegan Fusro dan Tewila yang sedang bertarung melawan musuh-musuh mereka. Hanya dengan menyaksikan kedua pertarungan tersebut, para penonton yang baru pertama kali melihat rekaman ini langsung dibuat terpana. Tubuh mereka semua diselimuti cahaya, dan setiap pukulan serta tendangan yang dilepas sampai membelah ruang di sekitarnya. 3 dari 4 orang itu menggunakan kekuatan dewa utama. Salomon tertegun. Di mana Linley? Nise mencari dengan panik. Dan di mana Bebe? Namun saat ini rekaman tersebut masih berfokus pada 2 pertarungan tadi. Pada saat yang sama, rekaman itu juga memperlihatkan jasad berjubah abu-abu yang terkapar di tanah, yang juga memancarkan aura luar biasa tersebut. Dialah iblis bintang 7 yang telah dibunuh oleh Fusro sejak awal. Kemudian, sudut pandang rekaman beralih ke daratan. Tanah tampak bergejolak hebat layaknya ombak di lautan. Sesaat kemudian, tanah meledak dan seseorang melesat ke langit dengan sisik yang berlumuran darah. Nise dan Salomon seketika terkejut. Duri-duri tajam yang mengerikan itu, ekor itu, dan sepasang mata emas gelap itu, semuanya terasa begitu akrab. Setelah itu, 5 iblis bintang 7 tampak mengejar dan menyerang Linley. Tubuh Linley memancarkan cahaya biru terang. Itu adalah kekuatan dewa utama elemen air. Sementara dari 5 iblis bintang 7 di belakangnya, salah satunya memancarkan aura hitam pekat. Itu Linley. Hati Nise bergetar karena gembira. Salomon juga tertegun kehabisan kata-kata. Mereka berdua pernah melihat wujud naga milik Linley. Kak, itu Linley. Itu benar-benar Linley. Nise tak bisa lagi menahan kegembiraannya dan indera ilahinya terus-menerus menghubungi Salomon. Pasti dia, tidak salah lagi, tambahnya. Nini, belum tentu begitu. Salomon mencoba membantah. Anggota klan naga biru sangat banyak dan wujud naga mereka semua hampir mirip. Lagi pula, mana mungkin dalam waktu 1000 tahun saja Linley bisa menjadi sekuat ini. Itu tidak mungkin terjadi. Nise tertegun. Mungkinkah memang ada orang lain yang memiliki wujud naga mirip seperti Linley? Nise tidak terlalu tahu banyak tentang klan 4 binatang ilahi, jadi ia tidak paham seberapa uniknya wujud naga milik Linley. Salomon dan Nise terus menonton kelanjutan rekaman itu. Di dalam rekaman, Linley tampak mengamuk bagai orang gila, bahkan menggunakan dahinya yang berduri untuk menghantam seorang iblis bintang 7 sampai tewas. 4 iblis bintang 7 yang tersisa mencoba melarikan diri, tetapi mereka semua terperangkap di dalam kubus biru raksasa. Begitu kubus biru itu lenyap, keempat iblis bintang 7 tersebut juga sudah tak bernyawa. Rekamannya kini berfokus pada Linley. Setelah menghabisi keempat iblis bintang 7 itu, Linley terbang turun ke tanah. Rekaman itu memperlihatkan bagaimana ia berlutut di samping seorang wanita yang terbaring kaku di tanah. Wajah wanita itu terekam dengan sangat jelas. Delia! Mata Nise seketika membelalak sempurna. Itu Delia! Salomon juga tertegun tak percaya. Kemudian dalam rekaman itu, Linley kembali ke wujud manusianya, mendekap bayinya di samping sang istri. Fusro dan Bebe berjalan mendekat, ikut masuk ke dalam sorotan rekaman. Linley, Bebe! Rasa gembira yang luar biasa seketika membuat kepala Nise terasa mati rasa. Linley, Delia, dan Bebe. Mereka bertiga berada dalam satu rekaman yang sama. Sudah tidak diragukan lagi. Tetua klan naga biru yang perkasa ini adalah Linley yang dulu mereka kenal. Bagaimana bisa begini? Bagaimana mungkin? Salomon tidak berani mempercayainya, tetapi kenyataan terpampang jelas di depan mata. Kak, itu benar-benar mereka. Mereka tidak mati. Mereka masih hidup. Seru Nise penuh semangat lewat indera ilahi. Rekaman pertempuran itu kini hampir selesai. Linley menggendong Delia, sementara Fusro menggendong bayinya. Lalu keduanya terbang pergi beriringan. Rekaman itu pun berakhir. Tetua klan naga biru itu, berdasarkan keterangan dari pembuat rekaman ini, bernama Linley. Wanita itu sepertinya adalah anggota keluarga tetua Linley. Wanita itu mati, itulah sebabnya tetua Linley tampak begitu hancur hatinya.
Salomon dan Nise berjalan keluar menuju jalan raya. Wajah Nise dipenuhi kegembiraan yang tak bisa disembunyikan. Kak, mereka tidak mati. Mereka benar-benar masih hidup. Selama 1000 tahun terakhir, Nise tidak pernah merasa sebahagia ini. Bebe masih hidup. Dia masih hidup, serunya penuh semangat. Yah, ini memang kabar baik, sahut Salomon. Namun, pikiran Salomon saat ini benar-benar kacau. Dulu, ia mengira Linley telah membocorkan rahasianya, sehingga dalam amarahnya, ia berniat membunuh Linley. Setelah itu, Linley dan istrinya terjun ke dalam kolam magma emas. Namun, siapa yang menyangka, bukan saja Linley masih hidup, ia bahkan telah menjadi sangat kuat. Tapi apa yang terjadi pada Delia? Ucap Nise dengan nada cemas. Apakah Delia mati di dalam rekaman itu? Nise masih ingat jelas bagaimana Linley melolong penuh duka dan amarah di samping Delia dalam rekaman tadi. Meskipun Nise tidak bisa mendengar suara apapun, ia bisa merasakan kepedihan yang mendalam hanya dengan melihatnya. Kak, panggil Nise tiba-tiba. Salomon menoleh ke arahnya. Nise menatap Salomon dengan tatapan penuh tekad, lalu berkata, Kak, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi ke prefektur Indigo di benua Blood Ridge. Jangan mengada-ada, tukas Salomon yang mulai tak sabar. Inilah hal yang paling ia takuti. Nini, perjalanan dari benua Jade Float ke benua Blood Ridge itu bukan lelucon. Bagaimana caramu yang hanya seorang dewa tingkat menengah bisa sampai ke sana? Itu terlalu berbahaya. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Nise hanya melirik kakaknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi. Ia sudah membulatkan tekad. Ia hanya memberitahu kakaknya tentang keputusan ini. Melihat ekspresi wajah adiknya, Salomon menjadi panik. Nini, kekuatanmu terlalu lemah. Untuk pergi dari benua Jade Float ke benua Blood Ridge, kau harus menyeberangi lautan. Perjalanan itu benar-benar terlalu berbahaya, ucap Salomon panik. Percuma saja kakak bicara apapun. Kali ini Nise tidak mau mendengarkan kakaknya lagi. Melihat sikap adiknya, Salomon merasa tak berdaya. Mereka berada di dalam kota, dan di sana tidak ada cara baginya untuk mengurung adiknya. Jika adiknya benar-benar ingin pergi, tidak ada yang bisa ia lakukan sama sekali. Nini, apa kau benar-benar ingin membuatku mencemaskanmu seperti ini? Bagaimana kalau begini saja? Berlatihlah sampai menjadi dewa tingkat tinggi, baru setelah itu kau boleh pergi. Nise hanya meliriknya tanpa berkata apa-apa. Nise telah membulatkan tekad, dan Salomon tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Meskipun Salomon mengawasinya dengan ketat sejak hari mereka melihat rekaman itu, sebulan kemudian Nise tetap pergi. Di dalam kamarnya, Salomon menatap selembar kertas. Itu adalah surat yang ditinggalkan Nise untuknya. Ya ampun, Salomon melemparkan kertas itu ke meja dengan kesal. Perjalanan dari benua Jade Float ke benua Blood Ridge sangat berbahaya. Mengapa Nini tidak mau mendengarkan? Salomon panik, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia bahkan tidak tahu kemana Nise pergi. Saat memikirkan hal ini, Salomon tanpa sadar menyalahkan Linley. Gara-gara ia salah menuduh Linley dan Bebe dulu, hubungannya dengan Nise menjadi retak, dan belakangan ini ia jarang sekali melihat adiknya tersenyum. Dan sekarang, kali ini, adiknya malah pergi sendirian. Bagaimana bisa Linley tidak mati dan malah menjadi sekuat itu? Salomon juga tidak habis pikir, bagaimana mungkin Linley bisa bangkit hingga mencapai tingkat seperti itu. Pada saat yang sama, ketika Nise pergi meninggalkan prefektur Cold Calm, Linley dan Bebe di prefektur Indigo, benua Blood Ridge yang jauh, sedang menjalani kehidupan yang damai di pegunungan Skyride. Dalam sekejap mata, beberapa dekade pun berlalu. Linley! Sebuah suara berat terdengar memanggil. Ayah! Ayah! Panggil Wade. Tetua kedua sedang mencarimu. Linley melangkah keluar dari kamarnya. Dari sudut matanya, ia melihat dari kejauhan, tetua kedua sedang berjalan mendekat dengan ekspresi wajah yang sangat rumit. Linley, kemarilah. Klan kita akan segera mengadakan pertemuan para tetua bersama. Sekarang, Linley agak terkejut. Ini bahkan belum genap 1000 tahun. Lagi pula, klan 4 binatang ilahi mengadakan pertemuan bersama? Tanyanya. Benar, pertemuannya akan diadakan di Ngarai Bloodbath, tepatnya di Istana 4 binatang ilahi. Sahut tetua kedua sambil menghela napas. Kali ini semua tetua dipanggil untuk membahas apa yang harus dilakukan oleh klan kita dalam menghadapi 8 klan besar. Hati Linley bergetar. Sepertinya klan akhirnya tidak sanggup lagi terus bertempur seperti ini. Pegunungan Skyride, Ngarai Bloodbath, Istana 4 binatang ilahi. Saat Linley melangkah masuk ke dalam istana bersama tetua kedua, ia melihat sudah cukup banyak orang yang tiba di sana.
Linley menyapukan pandangannya ke sekeliling ruangan. Termasuk aku, totalnya ada 42 tetua, gumamnya dalam hati. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, para tetua lainnya terus berdatangan satu demi satu. Linley, tetua Garvey yang memiliki hubungan dekat dengan Linley, berjalan menghampirinya. Para pemimpin klan akhirnya bersedia menundukkan kepala mereka, ucapnya. Linley tertegun. Garvey, maksudmu? Garvey menghela napas pendek. Bulan lalu, klan 4 binatang ilahi kita kembali mengalami pukulan telak. Alasan utamanya karena para pemimpin klan sudah tidak sanggup lagi menahannya. Karena itulah mereka mengadakan pertemuan ini. Atau mungkin para pemimpin klan juga sedang bimbang. Jadi mereka ingin para tetua datang untuk mendiskusikannya. Jika para tetua setuju, maka Linley pun langsung paham. Begitu pertemuan ini selesai, kemungkinan besar klan 4 binatang ilahi akan memilih untuk bersembunyi di dalam pegunungan Skyride dan tidak akan pernah keluar lagi. Walaupun dengan cara ini, klan 4 binatang ilahi bisa mempertahankan kekuatan mereka, reputasi klan yang telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya pasti akan hancur lebur. Bagi sebagian besar anggota klan, kehormatan klan jauh lebih berharga daripada nyawa mereka sendiri. Ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi keempat pemimpin klan. Klan kita mengalami pukulan telak bulan lalu. Apa yang terjadi? Tanya Linley segera. Kau memang tidak pernah memperhatikan keadaan di sekitarmu. Garvey menggelengkan kepala. Sebulan yang lalu, klan 4 binatang ilahi kita kehilangan 3 tetua lagi. Salah satu dari tetua itu berasal dari klan Naga Biru kita. Jika digabungkan dengan kejadian 20 tahun yang lalu, klan Naga Biru kita sekarang hanya memiliki 15 tetua yang benar-benar memiliki kekuatan setingkat iblis bintang 7. Hati Linley seketika diselimuti rasa cemas. Pintu utama istana perlahan-lahan tertutup rapat. Linley merasa agak terkejut. Garvey berbisik, semua tetua sudah berkumpul. Sebentar lagi keempat pemimpin klan akan tiba. Linley mengamati sekeliling ruangan dengan cermat. Di dalam aula, kini ada total 53 tetua, termasuk tetua agung. Dari sebuah ruangan samping, 4 sosok berjalan beriringan, lalu duduk bersama di bagian depan istana. Mereka adalah Gislason dan para pemimpin klan lainnya. Seluruh aula seketika menjadi hening. Gislason dan ketiga pemimpin klan lainnya menyapukan pandangan mereka ke arah semua orang, lalu saling pandang. Pada akhirnya, Gislason yang membuka suara. Suaranya yang berat dan menggelegar bergema di dalam aula. Semuanya, hari ini kami mengundang kalian semua berkumpul di sini. Kami yakin kalian semua sudah bisa menebak apa tujuan dari pertemuan ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, kepedihan mendalam langsung menyelimuti hati semua orang. Bahkan Linley pun merasakan gelombang rasa duka yang menyesakkan. Mereka tak lagi memiliki kekuatan untuk membalikkan keadaan. Sejak keempat leluhur kita gugur, klan 4 binatang ilahi kita terus mengalami pukulan telak yang beruntun. Untungnya, berkat bantuan dari penguasa prefektur Indigo, kita bisa mendapatkan tempat berpijak di pegunungan Skyride ini. Jika tidak, klan 4 binatang ilahi kita kemungkinan besar sudah hancur menjadi abu dan lenyap bagai asap sejak lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Suasana di dalam istana benar-benar sunyi senyap. Selama 10.000 tahun terakhir, para tetua dari klan 4 binatang ilahi kita telah bertarung tanpa rasa takut melawan musuh demi menjaga kejayaan klan. 10.000 tahun yang lalu, klan 4 binatang ilahi kita memiliki total lebih dari 200 tetua. Namun hari ini, yang tersisa hanya 53 orang. Baru 10.000 tahun yang singkat, tetapi kita sudah kehilangan hampir 200 tetua. 200 orang! Mata Gislason tampak berkaca-kaca. Para tetua yang duduk di bawah saat mengenang kembali rekan-rekan mereka yang telah gugur selama bertahun-tahun ini, semuanya merasakan duka yang mendalam. Linley sendiri juga teringat pada para anggota Regu 13 miliknya yang telah tewas, serta bayangan memilukan dari tetua Arhaus yang kehilangan klon terkuatnya. Demi klan, sudah terlalu banyak tetua yang mengorbankan klon ilahi terkuat mereka. Sebelumnya mereka adalah para iblis bintang 7 yang agung dan perkasa. Namun setelah kehilangan klon ilahi terkuat itu, sekarang mereka mungkin adalah seorang dewa tingkat tinggi biasa. Gislason melanjutkan dengan suara serak. Selama bertahun-tahun ini, aku dan ketiga pemimpin klan lainnya terus merenung berapa lama lagi kita bisa bertahan, terutama dalam beberapa abad terakhir. 8 klan besar itu tampaknya sudah gila. Mereka ingin membunuh para tetua kita dengan cara apapun, bahkan jika mereka harus mati bersama kita.
Jika terus begini, dalam beberapa tahun lagi, klan empat binatang ilahi kita kemungkinan besar tidak akan memiliki banyak tetua yang tersisa. Matriark burung vermilion menimpali. Benar, terutama sebulan yang lalu, kita kehilangan 3 tetua lagi. Kami berempat telah mendiskusikan hal ini baik-baik. Jika situasi ini terus berlanjut, kita paling-paling hanya bisa bertahan selama beberapa ratus tahun lagi. Patriark Harimau Putih berkata dengan suara dingin. Jika kita terus bertahan pun, hasil akhirnya tetap saja semua orang akan mati. Lalu apa gunanya? Patriark Kura-Kura Hitam menimpali dengan suara berat. Karena itulah kami ingin memastikan setidaknya sebagian dari para elit klan kita bisa bertahan hidup. Bagaimanapun juga, tidak mudah bagi seseorang untuk bisa menjadi seorang iblis bintang 7 dan menjadi tetua. Gislason berkata dengan suara yang tegas dan kuat. Maka dari itu, kami berempat telah sepakat untuk tidak lagi bertarung melawan 8 klan besar. Seluruh anggota klan harus masuk ke dalam pegunungan Skyride. Kita akan memulihkan dan mengumpulkan kekuatan kita. Para tetua yang berada di bawah seketika tertegun. Mereka mengira para pemimpin klan akan membiarkan mereka mendiskusikan masalah ini dan melakukan pemungutan suara. Tetapi siapa yang menyangka kalau ini adalah sebuah keputusan mutlak yang langsung diumumkan. Patriark! Matriark, seketika itu juga cukup banyak tetua yang mulai panik. Patriark, sebuah suara yang tergesa-gesa terdengar, dan seorang pemuda berambut perak dengan wajah yang tampak dingin mendongak menatap keempat pemimpin klan. Dengan panik ia berkata, apakah kita akan menyerah begitu saja? Mengakui kekalahan kita? Linley melirik pemuda berambut perak berwajah dingin itu. Ia adalah tetua jenius dari klan Naga Biru, tetua Blue. Kau boleh menganggapnya sebagai pengakuan kekalahan kita, sahut Gislason, yang kini tidak lagi memancarkan aura agung dan berwibawa seperti biasanya. Blue, matriark burung vermilion menatapnya dari atas. Bahkan jika kita terus bertempur, berapa lama lagi kekuatan klan kita bisa bertahan? Apa kau mau 53 tetua klan yang tersisa ini juga ikut mati? Tatapan Blue tampak sangat gigih. Ia sedikit mengangkat kepalanya. Pemimpin klan sekalian, aku, Blue, pernah tunduk dan menyerah pada orang lain. Tetapi itu karena dulu aku terlalu lemah. Sejak aku menjadi seorang iblis bintang 7, aku tidak pernah menyerah pada siapapun. 8 klan besar itu tidak ada apa-apanya. Saat klan kita berada di puncak kejayaan, mereka sama sekali tidak berani menentang kita. Tapi sekarang, menyuruhku menyerah kepada mereka? Jangan harap, Blue. Gislason merasa sangat sedih. Di dalam hati, mereka sebenarnya tidak hanya membenci 8 klan besar itu, melainkan juga meremehkan mereka. Mengingat harga diri mereka yang tinggi, tentu saja mereka tidak sudi untuk menyerah. Namun, Gislason dan ketiga pemimpin klan lainnya bertindak demi kebaikan seluruh klan. Patriark, aku tahu ini keputusan yang sangat berat untukmu. Tapi aku hanyalah satu orang. Aku bersedia pergi keluar untuk bertempur dan mati di medan perang. Setelah aku mati, alam infernal tidak akan lagi memiliki iblis bintang 7 bernama Blue. Yang ada adalah dewa tingkat tinggi biasa bernama Blue. Pada saat itu, bahkan jika aku ingin bertempur pun, aku tidak akan mampu melakukannya lagi. Blue tertawa kecil saat mengatakannya. Linley yang mendengar hal ini merasa tubuhnya bergetar. Pada saat ini, seorang tetua berambut hitam berdiri dan berkata dengan suara berwibawa. Patriark, agar klan kita bisa bangkit kembali, yang kita butuhkan adalah seorang ahli tertinggi seperti Beirut atau Dunnington. Aku tahu aku tidak punya harapan lagi untuk berkembang. Kuharap kau mengizinkanku mati di medan pertempuran, Patriark. Bahkan jika kita kalah, aku menolak membiarkan 8 klan besar itu lolos begitu saja. Patriark, sepanjang hidupku, aku sudah mencoba banyak hal, tapi menundukkan kepala tidak akan pernah, bahkan dalam kematian sekalipun. Tetua lainnya ikut berdiri. Matriark, Linley menyaksikan pemandangan ini dalam diam. Meskipun bagi orang biasa, para tetua ini terkesan terlalu kaku dan keras kepala, Linley sangat memahaminya. Para tetua ini telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak takut mengorbankan diri mereka sendiri, melainkan sangat memedulikan keyakinan dan prinsip yang mereka pegang teguh. Dari 53 tetua, ada lebih dari 20 orang yang rela mengorbankan klon ilahi terkuat mereka hanya demi membuat musuh menderita. Para tetua lainnya memilih diam, tetapi Linley tahu bahwa selama para pemimpin klan memberikan perintah, mereka tidak akan ragu sedikit pun. Linley! Tiba-tiba sebuah suara memanggil. Linley tertegun. Ia melihat tetua agung sedang menatapnya dengan mata yang dipenuhi kepanikan.
Linley, kau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan penguasa prefektur. Bisakah kau membuang harga dirimu sejenak dan pergi memohon bantuan pada penguasa prefektur? Dengan kekuatan yang dimiliki penguasa prefektur, dia lebih dari cukup kuat untuk mengusir 8 klan besar itu pergi. Linley, pergilah memohon padanya. Demi klan kita, pergilah memohon padanya. Cukup banyak tetua yang langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah Linley. Baru saja para tetua ini berada dalam kondisi putus asa, dan banyak dari mereka yang rela membuang klon ilahi terkuat mereka demi membalas dendam. Bahkan jika klan mereka harus menyerah, mereka akan membuat 8 klan besar itu ikut menderita. Namun setelah mendengar perkataan tetua agung, rasanya seolah-olah mereka mendapatkan sececah harapan terakhir untuk bertahan hidup. Linley tidak tahu harus menjawab apa. Gislason berkata dengan suara berat, "Adik, meminta Linley melakukan hal itu hanya akan membuat penguasa prefektur merasa canggung. Penguasa prefektur sudah melakukan banyak hal untuk klan kita, dan dia tidak pernah meminta imbalan apapun. Kau malah ingin penguasa prefektur turun tangan lagi? Apa kau pikir penguasa prefektur turun tangan lagi?" Tetua Agung langsung terdiam 1000 bahasa. Kita masih bisa mempertahankan klan ini agar tidak hancur saja, sudah sepatutnya kita syukuri. Gislason menghela napas. Para tetua yang duduk di bawah semuanya terdiam. Para tetua sekalian, aku tidak bisa melarang dengan paksa jika ada di antara kalian yang memutuskan untuk pergi bertempur melawan musuh. Aku hanya ingin berpesan, biarkan klan kita mempertahankan sisa kekuatannya. Setelah berbicara, Gislason bangkit berdiri, lalu menatap ke arah Linley. Linley, apapun yang terjadi, jangan pergi memohon kepada penguasa prefektur. Linley mendongakkan kepalanya dan menatap Gislason, yang kemudian melanjutkan. Aku sangat memahami watak penguasa prefektur. Jika kita melangkah terlalu jauh dan membuatnya marah karena tindakan kita, dia bahkan tidak perlu turun tangan sendiri. Dia hanya perlu berhenti memedulikan klan kita dan membiarkan 8 klan besar itu menyerang kita sesuka hati. Hal itu akan menjadi malapetaka besar. Cukup banyak tetua yang duduk di bawah merasakan hati mereka bergetar hebat setelah mendengar kata-kata itu. Menyerah atau tidak, itu adalah masalah kehormatan dan kejayaan klan. Namun membuat penguasa prefektur marah, itu adalah masalah kelangsungan hidup klan. Jika seluruh klan 4 binatang ilahi musnah total, maka kehormatan atau kejayaan tidak akan ada artinya lagi. Sejak keputusan itu diambil, klan 4 binatang ilahi tidak lagi bertempur secara terbuka melawan 8 klan besar. Meskipun pasukan dari 8 klan besar terus melakukan patroli di jalur yang telah ditentukan dan melakukan tindakan provokatif, mereka semua diabaikan begitu saja. Klan hanya perlu fokus mempertahankan kekuatannya. Namun, meskipun sudah ada perintah dari klan, masih ada cukup banyak tetua yang enggan menerimanya. Mereka memilih untuk tetap pergi bertempur, menyebabkan pertempuran dengan 8 klan besar kembali memuncak hebat. Dan 8 klan besar yang melihat anggota klan 4 binatang ilahi berani bertindak nekat seperti itu menjadi sangat marah, lalu mengirimkan lebih banyak orang lagi. Sebuah peperangan yang liar, kejam, dan brutal. Di antara semuanya, yang paling menarik perhatian adalah si tetua jenius, Blue. Tetua Blue berkelana seorang diri, dan ia bahkan berhasil membunuh 8 tetua musuh. Akibatnya, 8 klan besar menjadi murka, sampai-sampai mengirimkan salah satu patriark mereka bersama dengan beberapa ahli lainnya. Dalam pertempuran itu, klon ilahi terkuat milik tetua Blue hancur. Padahal dalam 10 tahun yang singkat itu, tetua Blue telah menorehkan prestasi luar biasa dengan membunuh 9 tetua musuh. Tentu saja, walau ada yang menorehkan hasil gemilang, ada pula yang bernasib malang. Tetua lainnya juga pergi bertempur, tetapi beberapa di antara mereka bahkan tidak berhasil membunuh siapapun karena dikepung oleh banyak musuh atau tewas akibat serangan musuh yang menggunakan kekuatan dewa utama. Pembantaian liar semacam ini terus berlangsung selama 30 tahun. 20 tetua kehilangan klon ilahi terkuat mereka di medan perang. Sedangkan di pihak 8 klan besar, kerugian mereka jauh lebih besar karena 38 tetua mereka tewas. Bagaimanapun juga, anggota klan 4 binatang ilahi bertarung dengan tekad bulat untuk menghabisi musuh sebanyak mungkin demi menebus nyawa mereka sendiri. Namun setelah masa itu, klan 4 binatang ilahi mulai senyap dan tidak lagi mencari perkara atau pertempuran. Untuk beberapa saat, hal ini membuat 8 klan besar berspekulasi liar.
Bagaimanapun juga, kehilangan 38 tetua dalam kurun waktu 30 tahun yang singkat mendatangkan keterkejutan tersendiri bagi 8 klan besar. Sebab, para tetua di klan mereka juga merupakan para elit kebanggaan mereka sendiri. Mereka pun merasakan kepedihan yang mendalam atas kehilangan tersebut. Pegunungan Skyride kembali diselimuti ketenangan. Pasukan patroli keliling terus menjalankan tugas mereka. Tetapi biasanya jarang sekali ada orang luar yang mendatangi pegunungan Skyride. Namun hari ini, seorang gadis muda tampak terbang keluar dari sebuah makhluk logam. Setelah itu, makhluk logam tersebut terbang menjauh. Sementara gadis muda itu melangkah semakin dekat ke arah pegunungan Skyride. Ini adalah pegunungan Skyride. Orang luar dilarang masuk. Lebih dari 10 prajurit patroli segera terbang turun dari atas, dan salah satu dari mereka berseru memperingatkannya. Gadis muda ini menguncir rambutnya dengan model ekor kuda, dan penampilannya tampak sangat menawan. Hal yang unik adalah ia mengenakan sebuah topi jerami di kepalanya. Gadis muda itu bergegas menjawab, "Halo, aku adalah teman dari tetua Linley kalian. Aku datang ke sini untuk menemuinya." "Tetua Linley?" Para prajurit patroli itu tampak bingung. "Apa kau punya bukti?" tanya salah seorang prajurit patroli. Gadis muda itu tampak ragu-ragu. Bukti apa yang bisa ia berikan? Namun, sedetik kemudian ia langsung berkata, "Bagaimana kalau begini saja? Beritahukan saja pada tetua Linley bahwa namaku Nisse. Dia pasti tahu siapa aku." "Nisse?" Pemimpin prajurit patroli itu meliriknya, lalu mengangguk. "Tunggulah di sini." Setelah berkata demikian, ia pun terbang pergi. Meskipun kehidupan di dalam ngarai terasa damai, hati Linley sama sekali tidak tenang. Ia terus memantau kabar tentang tetua Blue dan yang lainnya. Para tetua itu memilih untuk mengorbankan klon ilahi terkuat mereka demi melakukan perlawanan terakhir. Mendengar pencapaian mereka di medan perang, darah Linley serasa mendidih. Meski di saat yang sama, ia juga merasa cukup sedih. Kekuatan. Ujung-ujungnya, masalah utamanya tetap saja karena kekuatan kita masih kalah jauh dibanding mereka. Linley berdiri di depan kamarnya, menatap ke arah langit sambil menghela napas panjang di dalam hati. Dari benua Yulan hingga ke alam infernal, Linley telah mengalami banyak hal. Tentu saja ia paham betul bahwa kehormatan dan kejayaan bukanlah sesuatu yang akan diberikan oleh orang lain begitu saja. Semua itu harus diperjuangkan dan direbut sendiri dengan mengandalkan kekuatan pribadi. Klan 4 binatang ilahi saat ini sudah jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tapi masih ingin mempertahankan kejayaan masa lalu? Itu hanyalah mimpi di siang bolong. Saat kau memiliki kekuatan, orang lain dengan sendirinya akan menghormatimu. Contohnya saja Beirut. Ia seorang diri sudah cukup untuk membuat 8 klan besar gemetar ketakutan. Satu perintah saja dari Beirut membuat 8 klan besar tidak ada yang berani mengusik pegunungan Skyride sedikit pun. Klan 4 binatang ilahi sedang berada dalam posisi sulit. Di dalam hatinya, Linley sangat ingin membantu klannya. Tetapi tingkat kekuatannya saat ini masih jauh di bawah Patriarki Slason. Bagaimana mungkin ia bisa membantu? Akhir dari segala pemikirannya itu selalu sama. Ia masih belum cukup kuat. Berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk bisa berlatih sampai ke tingkat Lord Beirut? Hati Linley dipenuhi hasrat yang menggebu. Namun kemudian ia menggelengkan kepala sambil menertawakan dirinya sendiri. Beirut dan Dunnington bisa dikatakan telah mencapai puncak tertinggi dari kekuatan seorang dewa tingkat tinggi. Untuk bisa menyamai tingkat kekuatan Beirut jelas sangatlah sulit. Begitu aku berlatih hingga mencapai ranah dewa tingkat tinggi, kekuatanku seharusnya mulai mendekati kekuatan patriark. Linley merasa tidak sabar menantikannya. Begitu menjadi dewa tingkat tinggi, meskipun fisiknya masih lebih lemah daripada patriark, Linley memiliki Blackstone Prison. Jika seorang dewa tingkat tinggi sepertinya menggunakan Blackstone Prison, kedahsyatan teknik tersebut akan sangat mendekati tingkat teknik yang digunakan oleh Komandan Purgatory Race Game. Baru pada saat itulah kehebatan sejati dari Blackstone Prison akan benar-benar terlihat. Linley menoleh menatap ke sekelilingnya dan mendapati Bebe sedang berbaring santai di atas rumput. "Bebe, apa yang sedang kau lakukan?" tanyanya. "Melihat langit," sahut Bebe sambil tetap berbaring tanpa bergerak sedikit pun. Pandangannya tertuju lurus ke atas. Di balik kabut tipis, ia bisa melihat jalan raya naga yang berkelok-kelok. Bebe seringkali berbaring seperti itu sambil menatap kosong ke satu arah, atau mungkin memandangi topi jeraminya. Sesekali ia memang pergi keluar untuk bersenang-senang dengan yang lain. Tetapi karena Linley sangat mengenal Bebe, ia tahu persis apa yang sebenarnya dirasakan oleh sahabatnya itu.
Seiring berjalannya waktu, Bebe menjadi semakin merindukan Nise. Linley berjalan mendekat dan ikut duduk di atas rumput. Ia menatap Bebe sambil tersenyum. "Bebe, apa kau sedang memikirkan Nini?" Bebe sedikit terkejut, namun ia tetap mengangguk pelan. "Iya, aku rasanya selalu terpikir tentangnya. Setiap kali aku sedang melamun, pikiranku pasti melantur kemana-mana, dan ujung-ujungnya aku sering teringat padanya. Tapi apa gunanya memikirkannya? Nini mengira aku sudah mati. Bebe, nanti setelah kau menjadi dewa tingkat tinggi, atau mungkin setelah aku yang mencapainya, ayo kita pergi ke benua Jade Float," ucap Linley. Wah, Bebe seketika langsung duduk tegak, lalu berbalik menatap Linley dengan mata terbelalak karena terkejut. "Kenapa? Apa kau tidak mau?" Linley terkekeh. Ekspresi wajah Bebe tampak agak canggung. "Bos, masalah ini agak rumit. Aku memang ingin menemuinya. Tapi coba pikirkan, bagaimana kakaknya Salomon memperlakukan kita. Jika saja Fusro tidak mengampuni kita waktu itu, kau dan Delia kemungkinan besar sudah mati. Waktu itu Linley dan Delia memang benar-benar nyaris mati. Andai mereka benar-benar mati, Salomonlah yang menjadi dalang sekaligus penyebab kematian mereka. Setiap kali memikirkan Salomon, amarahku langsung meluap," ucap Bebe dengan tatapan mata yang mendadak berubah tajam. Sebelum akhirnya ia melanjutkan dengan pasrah. "Bos, kalau aku pergi menemui Nini dan harus berhadapan dengan Salomon, apa yang harus kulakukan?" Linley langsung tertawa. Jadi hal ini yang mengganjal di dalam hati Bebe ya. Linley kemudian berkata, "Bagaimanapun juga Bebe, pada akhirnya aku dan Delia masih hidup. Lagi pula orang yang kau sukai itu Nise, bukan kakaknya. Abaikan saja kakaknya itu." "Mengabaikannya? Bos, apa kau pikir aku bisa mengabaikannya semudah itu hanya karena kau mengatakannya?" Bebe mencibir dengan pasrah. Linley mendadak menengadah menatap ke arah langit. Seorang prajurit patroli tampak sedang terbang menuju ke arahnya. Begitu melihat Linley berada di bawah, prajurit itu segera mendarat di sampingnya. Sambil membungkuk hormat, ia berkata, "Tetua Linley, ada seorang wanita di perbatasan pegunungan. Dia mengaku sebagai temanmu, namanya Nise, dan dia ingin menemuimu." Linley seketika tertegun. "Nise?" Bebe langsung bangkit berdiri dengan mata terbelalak. Ia bergegas bertanya, "Kau bilang nama wanita itu Nise kan?" "Benar," jawab prajurit patroli itu. Ia agak bingung melihat reaksi Bebe. "Cepat katakan, seperti apa penampilannya? Apa ada sesuatu yang khas dari dirinya?" desak Bebe. Prajurit patroli itu terdiam sejenak. Menjelaskan penampilan seorang wanita? Hal itu agak sulit baginya. Namun kemudian, mata prajurit itu berbinar saat menyadari topi jerami yang sedang dipegang oleh Bebe. Lalu ia bergegas berkata, "Ah, benar. Wanita itu juga mengenakan topi di kepalanya yang bentuknya persis sama dengan topimu." Bebe sangat gembira hingga wajahnya seketika memerah. Linley merasa sangat terkejut sekaligus gembira. Bagaimana bisa Nise tiba-tiba datang ke tempat ini? "Bos!" Bebe bergegas menoleh menatap Linley. "Cepat tampar aku 2 kali. Coba lihat apa aku sedang bermimpi atau tidak." Pikiran Bebe saat ini benar-benar buntu, dan ia merasa tubuhnya melayang seolah tidak menapak di dunia nyata. Linley bertindak tanpa basa-basi. Plak! Ia mendaratkan telapak tangannya ke bahu Bebe, membuat sahabatnya itu langsung tersungkur. Aku tidak bermimpi! Aku tidak bermimpi!" Bebe seketika langsung merangkak bangun. Menyelami kegembiraan Bebe yang sampai membuatnya gemetar, Linley menghela napas di dalam hati. Sudah bertahun-tahun lamanya Bebe tidak pernah sebahagia ini hingga bersikap seperti orang gila. Keributan di luar itu membuat Delia melangkah keluar dari kamar. "Ada apa ini?" tanyanya penasaran. "Nisi datang." "Aku dan Bebe mau pergi menyambutnya," sahut Linley sambil tertawa. Lalu ia menarik Bebe dan langsung melesat ke udara. "Nise datang?" Delia agak terkejut, namun sesaat kemudian ia tersadar. Dia benar-benar datang jauh-jauh dari benua Jade Float, kaki pegunungan Skyride. Nise terus-menerus menatap ke arah pedalaman pegunungan dengan hati dipenuhi kecemasan. Bagaimana kalau Bebe tidak mau menemuiku? Apa Bebe dan Linley masih marah dengan kejadian di pegunungan gunung berapi waktu itu? Cemas dan panik menggelayuti pikirannya. Nise tahu betul bahwa kakaknya telah salah menuduh Linley, bahkan sempat berniat mencelakai Linley dan yang lainnya hingga tewas. "Nise!" Sebuah suara yang lantang bergema. Nise langsung menoleh. Di sana, ia melihat 2 sosok yang sangat akrab sedang terbang beriringan ke arahnya.
Bebe juga mengenakan topi jerami di kepalanya, sama seperti dirinya. Begitu melihat Nise, mata Bebe langsung berbinar gembira. Dan saking tidak sabarnya, kecepatan terbangnya seketika melonjak drastis. Wush! Bebe! Seru Nise penuh semangat sambil ikut terbang menyongsongnya. Namun tepat saat sudah dekat, tubuh Bebe mendadak gemetar dan kecepatannya melambat. Tetapi Nise tidak memedulikan hal itu lagi. Ia langsung menghambur ke pelukan Bebe dan mendekapnya erat-erat. "Kukira kau tidak mau menemuiku lagi," ucapnya sambil menangis terseduh-seduh. Bebe sempat ternganga beberapa kali karena bingung harus berkata apa. Pada akhirnya, kalimat pertama yang keluar dari mulutnya malah, "Di mana kakakmu?" Mendengar ucapan itu, Linley dibuat bingung, apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana bisa Bebe malah menanyakan pertanyaan secanggung itu di situasi seperti ini? Tubuh Nise bergetar, lalu ia melepaskan pelukannya. Ia menatap lurus ke dalam mata Bebe seolah ingin mencari tahu isi hati pemuda itu. "Kakakku masih berada di benua Jade Float," jawabnya. Bebe tampaknya menyadari sesuatu, lalu dengan suara lirih ia bertanya, "Kau datang ke sini sendirian? Dari benua Jade Float?" "Iya," Nise mengangguk pelan. "Aku hampir saja tidak bisa melihatmu lagi untuk selamanya." Air mata kembali mengambang di pelupuk matanya. Mendengar penuturan itu, Linley menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Nise adalah seorang dewa tingkat menengah. Untuk pergi dari prefektur Coldcalm di benua Jade Float menuju ke prefektur Indigo di benua Bloodridge, seseorang harus menyeberangi Laut Starmist. Bisa dibayangkan betapa sulit dan berbahayanya perjalanan tersebut. Namun, Nise benar-benar menempuhnya seorang diri. Bebe benar-benar tertegun. Tadinya ia mengira Salomon yang mengawal Nise sampai ke sini. Rasa tidak nyaman yang sedari tadi mengganjal di dalam hati Bebe seketika sirna. "Apa kau sudah bosan hidup?" seru Bebe sambil langsung mendekap Nise kembali ke dalam pelukannya. Nise menangis sejadi-jadinya hingga kedua matanya memerah. Namun wajahnya dihiasi senyuman indah yang penuh kebahagiaan. Linley hanya berdiri di samping sambil tersenyum lebar menyaksikannya. Ia merasa sangat senang karena mereka berdua akhirnya bisa bersatu kembali seperti ini. "Kalian berdua sudah berpelukan cukup lama. Apa kalian mau terus membiarkan para prajurit patroli itu menonton drama gratis ini?" Beberapa saat kemudian, Linley akhirnya bersuara sambil menggoda mereka. "Ayo, sebaiknya kita kembali dulu." Baru pada saat itulah, Nise dan Bebe tersadar dari lamunan mereka. Pertemuan kembali setelah 1000 tahun, saking gembiranya mereka berdua sampai tidak menyadari berjalannya waktu. Waktu terus berlalu. Nise dan Bebe yang telah dipersatukan kembali tentu saja tidak mau berpisah lagi. Sifat Bebe kembali seperti dulu, dipenuhi canda dan tawa, serta melewatkan setiap hari dengan senyum ceria di wajahnya. Ia merasa sangat bahagia. Namun, di saat kehidupan Linley dan Bebe diselimuti kenyamanan, pihak 8 klan besar justru didera rasa frustrasi. Di dalam aula utama klan Bolin, 4 patriark serta 4 klon golem dewa kematian milik 4 patriark lainnya tampak berkumpul bersama. Pertemuan yang dihadiri oleh ke-8 patriark besar tersebut baru saja dimulai. Dalam beberapa dekade terakhir, klan 4 binatang ilahi malah bersembunyi dan tidak mau keluar. Tidak peduli seberapa gencar pasukan klan kita menantang dan memprovokasi mereka, mereka sama sekali tidak merespons. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah klan 4 binatang ilahi sudah mengakui kekalahan mereka? Sebuah suara yang berat terdengar menggelegar. "Tidak mungkin," sahut sebuah suara yang serak. "Semuanya pasti masih ingat seberapa kejam dan gilanya anggota klan 4 binatang ilahi itu 30 tahun yang lalu. Tidak akan semudah itu membuat mereka bersembunyi dan tunduk begitu saja." "Patriark Bolin belum tentu begitu," timpal sebuah suara yang terdengar licik. "Ular neraka, sepanjang sejarah yang tak terhitung jumlahnya, apa pernah klan 4 binatang ilahi tunduk pada orang lain? Jangan berpikir terlalu sederhana." Suara serak Patriark Bolin kembali terdengar. Klan 4 binatang ilahi selalu dikenal angkuh, penuh harga diri, dan pantang menyerah. Mereka tidak pernah tunduk. Itulah kesan yang selalu ditunjukkan oleh klan 4 binatang ilahi kepada orang lain selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Karena keangkuhan klan 4 binatang ilahi sudah tertanam begitu dalam di hati semua orang, dalam waktu singkat ini ada cukup banyak anggota dari 8 klan besar yang tidak percaya bahwa klan 4 binatang ilahi bersedia menundukkan kepala dan menyerah. Menurut pandanganku, klan 4 binatang ilahi pasti sedang merencanakan sesuatu. Sebuah suara yang tegas dan berwibawa menimpali. Reaksi mereka belakangan ini terlalu aneh.
Sebaiknya kita semua tetap waspada. Rencana? Rencana macam apa yang bisa mereka susun dalam kondisi seperti ini? Sahut sebuah suara yang melengking. Sudahlah semuanya, sebuah suara yang terdengar lembut menyela. Untuk saat ini, tidak peduli apakah klan 4 binatang ilahi sudah menyerah atau sedang merencanakan sesuatu. Mari kita tunggu dan lihat saja perkembangannya. Setelah 100 tahun berlalu, kita pasti akan tahu kepastiannya. Apakah mereka benar-benar tunduk atau memang sedang menyusun rencana? Benar, aku setuju. Patriark Bolin mengangguk. Aku juga setuju. Keputusan klan 4 binatang ilahi untuk menarik pasukan dalam waktu singkat ini memang sempat membuat 8 klan besar curiga. Namun, jika klan 4 binatang ilahi terus bersembunyi untuk jangka waktu yang lebih lama, 8 klan besar pasti akan tahu situasi yang sebenarnya, dan pada saat itulah mereka bisa mengambil langkah pilihan lainnya. Pegunungan Skyride di dalam ngarai. Hari ini, tempat itu dipenuhi dengan suara perayaan dan gelak tawa. Para tetua klan yang masih bertahan hidup, keempat pemimpin klan, dan bahkan banyak mantan tetua yang telah kehilangan klon ilahi terkuat mereka, tampak berkumpul bersama pada hari ini. Sebab, hari ini dilangsungkan pernikahan Bebe dan Nisse. Bahkan Beirut, Carolina, dan Fusro turut bergegas datang ke sana. Hari ini Bebe berpakaian sangat rapi dan gagah, dan tidak seperti biasanya, ia menyapa setiap tamu yang datang dengan sangat ramah dan sopan. Menikah itu ternyata capek sekali, bisik Bebe kepada Linley yang berada di dekatnya. Linley langsung tertawa geli. Tiba-tiba ia melihat Beirut sedang berjalan mendekat. Kakekmu datang ke sini, ucapnya. Beirut memandangi Bebe dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu mengangguk puas. Kau terlihat sangat rapi hari ini. Tapi Linley, kau dan Bebe benar-benar keterlaluan. Bebe dan Nisse sudah bersama selama beberapa dekade, tapi kau sama sekali tidak memberitahuku. Kalian baru memberi kabar setelah menentukan hari pernikahan. Linley hanya bisa terkekeh. Nisse memang sudah tinggal di dalam ngarai selama puluhan tahun. Awalnya Nisse dan Bebe bahkan tidak berencana mengadakan pesta pernikahan. Tapi beberapa bulan yang lalu, Nisse mendadak mendapati dirinya sedang berbadan dua. Bebe dan Nisse tentu saja langsung panik. Punya anak sebelum menikah? Mereka mendiskusikan masalah ini dengan bingung. Hingga akhirnya mereka mengambil keputusan, mereka harus segera melangsungkan pernikahan. Mereka berdua sebenarnya ingin langsung memberitahu semua orang saat itu juga. Namun tempat tinggal Beirut terlalu jauh. Karena itulah mereka memutuskan untuk mengadakan pernikahan setengah tahun kemudian. Hari ini pesta pernikahan mereka akhirnya digelar. Tetapi kandungan Nisse sudah memasuki usia beberapa bulan dan perutnya pun tampak membuncit. Setiap kali Linley memikirkan hal ini, ia selalu ingin tertawa geli. Hari pernikahan agung pun tiba. Suara gelak tawa terdengar tiada hentinya memenuhi ngarai. Karena telah memilih untuk mengalah dan menarik pasukan, keempat pemimpin klan sempat merasa sangat tertekan. Hari ini, mereka memanfaatkan kesempatan yang ada untuk berpesta pora. Beirut dan Carolina juga merasa sangat gembira. Jadi mereka dengan senang hati mengobrol dan minum bersama keempat pemimpin klan serta para tetua. Penguasa prefektur, selamat! Gislason mengangkat cawannya ke arah Beirut. Beirut tertawa sambil menatap Gislason, lalu membisikkan suaranya. Gislason, apakah klan kalian benar-benar sudah menyerah dan tidak akan bertempur lagi? Beirut rupanya juga menaruh perhatian pada perseteruan kedua belah pihak. Gislason tertegun, lalu mengangguk. Bagaimana reaksi dari 8 klan besar? Tanya Beirut. Belum ada reaksi apapun, sahut Gislason sambil menggelengkan kepala. Kemungkinan besar, dalam waktu dekat ini, mereka masih belum percaya kalau kami benar-benar sudah menyerah. Beirut mengangguk. Tapi kau tetap harus berhati-hati. Begitu 8 klan besar menyadari kalian telah menyerah, meskipun tidak akan berani mengusik pegunungan Skyride, mereka pasti akan mencari cara lain untuk membalas dendam kepada kalian. Gislason berkata dengan nada menyindir diri sendiri. Kami sudah memutuskan untuk bersembunyi di dalam pegunungan Skyride dan tidak akan keluar lagi. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Perkataan Gislason itu menyiratkan kepedihan dan kesunyian yang mendalam. Beirut tidak mengatakan apa-apa lagi. Hei, Carolina yang berada di dekat mereka berkata sambil tertawa. Kira-kira Nisse akan melahirkan anak laki-laki atau perempuan? Mana aku tahu, Beirut tertawa. Namun, aku bisa menjamin kalau bayinya bukan seekor tikus pemakan dewa. Jika suami dan istri sama-sama merupakan tikus pemakan dewa, anak-anak mereka sudah pasti akan menjadi tikus pemakan dewa pula.
Sayangnya, di seluruh alam yang tak terhitung jumlahnya, hanya Beirut dan Bebe yang merupakan tikus pemakan dewa, anak-anak mereka sudah pasti akan menjadi tikus pemakan dewa pula. Biasanya, binatang ilahi yang sangat mengerikan memang tergolong sangat langka. Contohnya saja naga biru, harimau putih, dan bahkan ular neraka. Semuanya merupakan binatang ilahi yang unik. Kemungkinannya sangat kecil bagi keturunan mereka untuk bisa melahirkan seekor binatang ilahi sejati, bahkan jika mereka saling menikah sekalipun. Sementara untuk jenis seperti Bas Serpent dan Suani Emas bermata 6, jumlah mereka cukup banyak tersebar di berbagai alam yang tak terhitung jumlahnya. Semakin kuat kemampuan bawaan yang dimiliki seekor binatang ilahi, semakin langka pula keberadaan binatang tersebut. Sebaliknya, mereka yang memiliki kemampuan bawaan lemah akan jauh lebih umum ditemui. Dalam sekejap mata, beberapa bulan pun berlalu. Di dalam ngarai, tepat di luar kamar Bebe, Linley, Beirut, Carolina, dan yang lainnya tampak berkumpul di sana. Sementara Delia dan Nise berada di dalam kamar karena Nise hendak melahirkan. Orang yang paling gugup dan gelisah di tempat itu tentu saja adalah Bebe. Dia mau melahirkan! Dia mau melahirkan! Bebe berdiri di luar kamar sambil bergumam sendiri dan berjalan mondar-mandir tanpa bisa tenang. Bebe, duduklah dulu. Linley tertawa geli melihat tingkahnya. Bagaimana aku bisa duduk? Seluruh otot di tubuh Bebe tampak tegang dan gemetar. Ia melirik Linley. Bos, aku sangat gugup. Rasanya jantungku mau copot. Kau malah menyuruhku duduk? Duh, kenapa belum keluar juga? Ini sudah lama sekali. Beirut tertawa. Bebe, Nise baru saja masuk. Prosesnya masih agak lama. Bebe tidak punya pilihan selain menahannya. Saat ini, setiap detik yang berlalu terasa sangat lama dan lambat baginya. Tiba-tiba, suara tangisan melengking terdengar dari dalam. Bebe seketika mematung seperti tersambar petir. Pintu terbuka dan Delia melangkah keluar. Ia melirik Bebe dari samping. Bebe, kenapa kau malah berdiri saja di sana? Apa kau tidak mau masuk? Ucapnya. Baru pada saat itulah Bebe tersadar dari lamunannya. Dan tubuhnya melesat bagai bayangan memasuki kamar. Delia terkikik. Bebe ternyata bisa sampai gugup begitu. Dulu saat kau melahirkan Wade, Bebe meledekku terlalu gugup. Tapi sekarang dia malah jauh lebih gugup dariku, sahut Linley sambil tertawa. Delia meliriknya dengan gemas. Jangan sok pamer. Saat Taylor dan Sasha lahir dulu, kudengar kau sangat gugup sampai keringatmu bercucuran di mana-mana. Kau, seorang ahli tingkat sains yang agung dan perkasa, bisa-bisanya sampai keringatan karena gugup. Linley hanya bisa tertawa canggung. Sesaat kemudian, Bebe dan Nise berjalan keluar dari kamar. Bebe tersenyum sangat lebar hingga mulutnya seakan mau robek. Ia menggendong seorang bayi di lengannya. Karena Nise seorang manusia, bayinya tentu saja berwujud manusia juga. Namun, bayi ini sama seperti Gislason. Walaupun memiliki garis keturunan binatang ilahi, ia bukanlah seekor binatang ilahi sejati. Bebe menatap Linley dengan penuh semangat. Bos, lihat, ini anakku. Ini anakku, anak seorang Bebe. Aku Bebe akhirnya punya anak sendiri. Saking gembiranya, seluruh tubuh Bebe sampai gemetar. Sini, biar kakek gendong anakmu, ujar Beirut sambil tertawa. Bebe mengangguk lalu menyerahkan bayinya kepada Beirut dengan sangat hati-hati. Beirut memandangi bayi itu dengan seksama. Oh, ternyata perempuan. Garis keturunan tikus pemakan dewa di dalam nadinya cukup bagus. Namun, untuk membangkitkan garis keturunan binatang ilahi di dalam darahnya akan agak sulit, ucapnya. Sampai sekarang, Beirut memang masih belum menemukan cara sempurna untuk membangkitkan kemampuan ilahi bawaan dari para keturunannya. Klan 4 binatang ilahi memiliki proses pembaptisan leluhur yang memungkinkan keturunan mereka mendapatkan kemampuan mengubah wujud dan bahkan memiliki kemampuan ilahi bawaan dari binatang ilahi. Tentu saja, kekuatan dari kemampuan ilahi bawaan itu sangat bergantung pada kemurnian garis keturunan mereka. Anak perempuan itu bagus, gumam Bebe yang terus tersenyum lebar. Hari ini ia benar-benar merasa sangat gembira. Bebe adalah seekor binatang ilahi. Tikus pemakan dewa. Dengan kemampuan bawaan yang sangat mengerikan seperti itu, sewajarnya ia tidak akan memiliki banyak keturunan. Sebagai contoh, meskipun Beirut memiliki 3 putra, mereka lahir kembar 3. Itulah satu-satunya alasan mengapa ia bisa memiliki 3 anak. Setelah momen itu, Carolina tidak pernah melahirkan anak lagi.
Sementara untuk Linley, walaupun ia bukan seekor binatang ilahi sehingga tidak terikat terlalu ketat oleh aturan alam semesta, Taylor dan Sasha terlahir sebagai sepasang anak kembar. Sedangkan Wade baru lahir setelah mereka tiba di alam infernal. Sejak hari itu, Bebe mencurahkan seluruh perhatiannya untuk membesarkan putrinya. Langit tampak cerah dan udara terasa segar. Linley melangkah keluar dari kamarnya, lalu di kejauhan ia melihat seorang gadis sedang duduk bermeditasi di atas rerumputan untuk berlatih. Gadis ini berambut hitam dengan kulit yang tampak bening berkilau layaknya giok. Ia adalah putri Bebe yang bernama Ina. Akan sangat sulit bagi Ina untuk bisa menjadi seorang dewa, gumam Linley dalam hati sambil menghela napas. Walaupun memiliki garis keturunan binatang ilahi, Ina bagaimanapun juga bukanlah seekor binatang ilahi sejati. Sementara itu, Beirut juga belum menemukan metode yang bisa memberikan efek seperti pembaptisan leluhur. Untuk saat ini, Ina harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Itulah sebabnya, meski sudah berlatih selama lebih dari 1 abad, kekuatannya baru mencapai tingkatan Saint. Paman Linley, sapa Ina dengan suaranya yang jernih. Gadis itu sudah bangkit berdiri, dan sepasang matanya yang lincah tampak sangat mirip dengan mata ayahnya. Paman sepertinya sedang senang sekali hari ini. Apa ada kabar baik? Linley pun terkekeh. Ina, pengamatanmu tajam juga. Kau benar, aku baru saja membuat terobosan. Oh, mata Ina seketika berbinar. Dalam hukum elemen apa? Tanyanya. Api, sahut Linley tanpa merahasiakannya. Perkembangan Linley dalam elemen api memang berjalan paling lambat. Meskipun sudah melatihnya selama 1000 tahun lebih, sampai saat ini ia baru menguasai 4 misteri mendalam. Ditambah lagi, ia bahkan belum mendapatkan pemahaman dasar untuk 2 misteri mendalam yang tersisa. Sebagai perbandingan, untuk elemen air yang baru ia latih selama sekitar 700 tahun, ia sudah mencapai tahap akhir pada misteri mendalam kelimanya. Sedangkan untuk elemen angin, meski sudah menguasai 7 misteri mendalam, ia belum mendapatkan pemahaman apapun mengenai 2 misteri terakhir. Perkembangan latihannya tetap yang paling cepat dalam hukum bumi. Hukum bumi memiliki 6 misteri mendalam. Linley sudah berlatih sampai ke tingkat batas akhir dalam aspek vitalitas. Hanya tersisa 1 langkah terakhir saja untuk membuatnya menjadi dewa tingkat tinggi. Selain itu, ia juga sudah mulai memadukan misteri mendalam kekuatan dengan esensi bumi. Kondisi mental seseorang ternyata benar-benar berpengaruh pada kecepatan latihannya, batin Linley. Paman Linley terlalu hebat. Sayangnya aku masih belum bisa menjadi seorang dewa. Di seluruh ngarai ini, hanya aku satu-satunya yang bukan dewa. Waktu terakhir kali aku berkunjung ke tempat kakek buyut, semua orang yang kutemui di sana juga seorang dewa, ucap Ina dengan nada pasrah. Beirut dan Carolina memang sangat memanjakan Ina dan kerap mengundangnya untuk datang berkunjung ke tempat mereka. Jangan berkecil hati. Dalam melatih hukum elemen, kau harus benar-benar menghayatinya dan fokus dalam berlatih. Jika kau melakukannya, kekuatanmu pasti akan berkembang. Paman percaya padamu. Kau jauh lebih sabar ketimbang ayahmu, ujar Linley menenangkannya. Paman benar. Ina mengangguk lalu tertawa. Ayah memang tidak punya kesabaran kalau soal berlatih. Hei, apa kalian sedang membicarakanku? Sebuah suara tiba-tiba menyahut dari dekat mereka. Bebe melangkah keluar dari kamarnya sambil memelototi Ina. Nana, apa kau sedang menjelek-jelekan ayahmu? Ina mendengus manja, lalu memalingkan wajahnya dan mengabaikan Bebe. Bebe hanya bisa mengusap hidungnya. Anak ini sudah tidak sepenurut waktu masih kecil dulu, ucapnya. Linley tidak tahu harus tertawa atau menangis. Awalnya ia mengira setelah memiliki seorang putri, perhatian Bebe akan tercurah sepenuhnya kepada anaknya itu. Namun ternyata perkiraannya salah. Bahkan setelah memiliki anak pun, watak Bebe sama sekali tidak berubah. Getaran ruang tiba-tiba merambat hebat. Ekspresi wajah Linley seketika berubah dan ia segera menoleh. Meskipun getaran ruang itu berasal dari tempat yang sangat jauh dan terasa sangat lemah, Linley masih bisa merasakannya dengan jelas. Apa yang baru saja terjadi? Tatapan mata Bebe mendadak berubah serius, lalu ia menoleh menatap Linley. Ada apa? Delia, Nise, dan Wade yang ikut berlari menghampiri mereka. Ayo kita lihat, ucap Linley. Ia memimpin di depan dan langsung melesat ke udara. Bebe, Delia, Nise, Ina, dan Wade segera mengikutinya. Namun, begitu terbang keluar dari ngarai, rombongan Linley menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Linley terbelalak dengan mulut ternganga.
Di langit sebelah selatan pegunungan Skyride, seluruh area itu tampak dipenuhi oleh lautan manusia yang terbang mendekat bagai kawanan belalang. Cukup banyak orang yang melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah hutan pegunungan di bawah mereka. Boom! Batang-batang pohon raksasa hancur lebur, dan retakan-retakan besar bermunculan di atas tanah. Getaran ruang yang mereka rasakan tadi rupanya bersumber dari gelombang serangan ini. Namun, orang-orang ini tampak sangat berhati-hati. Meskipun menyerang ke arah bawah, gempuran mereka sama sekali tidak mendatangkan kerusakan apapun pada wilayah pegunungan Skyride. Hati Linley seketika terasa dingin. Paman Linley, berapa banyak orang di sana? Jumlahnya pasti ada ratusan ribu orang, ucap Ina sambil menatap kosong ke depan. Bukan cuma ratusan ribu orang, sahut Linley. Pada saat ini, bukan hanya Linley yang merasakan hatinya meningin. Di seluruh penjuru pegunungan Skyride, para anggota klan Empat Binatang Ilahi tampak berterbangan keluar. Mereka semua terbelalak menyaksikan pemandangan mengerikan dari lautan manusia yang memenuhi langit di sebelah selatan pegunungan Skyride yang saat ini sedang menggempur hutan pegunungan di kawasan tersebut. Kalian tetap di sini, jangan kemana-mana, Linley memperingatkan. Jika ada bahaya mengancam, segera kembali ke dalam ngarai. Aku mau pergi menemui Patriark dulu. Tenang saja, bos, sahut Bebe sambil mengangguk. Linley mengangguk kecil, lalu ia segera terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah kepala naga yang berada di ujung jalan Raja Naga. Bukan hanya Linley saja, sejumlah besar tetua lainnya juga tampak terbang tergesa-gesa menuju ke kediaman Patriark. Di tengah perjalanan, Linley sempat berpapasan dengan tetua kedua. Dari kejauhan, Linley melihat Patriark Gislason dan beberapa orang lainnya juga sedang menatap lurus ke arah selatan. Patriark, sapa Linley begitu mendarat di dekatnya. Linley, kau datang rupanya, sahut Gislason sambil terkekeh menatap Linley. Lihatlah, permainan macam apa lagi yang sedang dimainkan oleh 8 klan besar itu. Linley sebenarnya sudah mencurigai hal ini sejak awal, tapi ia tetap bertanya, apakah mereka benar-benar anggota dari 8 klan besar? Lihat saja sendiri, jawab Gislason sambil menoleh kembali ke arah selatan. Linley ikut memandang ke arah selatan. Banyak ahli yang sedang menggempur hutan pegunungan, dan sesaat kemudian Linley pun langsung tersadar. Mereka sedang membangun fondasi. Di dalam area yang sangat luas itu, pepohonan telah dihancurkan rata dengan tanah, dan di saat yang sama, sebuah fondasi bangunan yang kokoh mulai digelar. Tak lama kemudian, banyak anggota dari pasukan 8 klan besar berdatangan dengan menggotong batu-batu raksasa. Mereka mulai mendirikan kastil demi kastil serta kompleks bangunan yang megah. Mengingat kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh para dewa, terlebih dengan jumlah dewa yang sangat banyak bekerja bersama, hanya dalam waktu setengah hari saja, kastil demi kastil pun selesai dibangun di area sebelah selatan pegunungan Skyride. Area tempat berdirinya kompleks kastil itu letaknya sangat dekat dengan pegunungan Skyride. Selain itu, terlihat jelas bahwa kompleks bangunan tersebut terbagi menjadi 8 wilayah terpisah. Menyaksikan hal ini, para anggota klan Empat Binatang Ilahi langsung tercengang. Apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan? Tetua Garvey seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka bertetangga dengan kita, sahut Gislason dengan wajah muram. Tiba-tiba, para pengecut dari klan Empat Binatang Ilahi. Sebuah seruan liar dan kasar menggema memekakan telinga di langit di atas pegunungan Skyride. Aku tidak menyangka keturunan dari 4 dewa utama ternyata malah bersembunyi ketakutan di dalam pegunungan Skyride dan tidak berani keluar. Seluruh anggota klan yang tinggal di dalam pegunungan Skyride bisa mendengar suara gelak tawa tersebut. Seluruh anggota klan seketika merasa sangat geram. Kalian hebat sekali dalam bersembunyi ya. Bagus kalau begitu. Bersembunyilah terus. 8 klan besar kami akan tinggal tepat di sebelah kalian. Begitu ada satu saja anggota klan kalian yang berani melangkah keluar dari gunung ini, kami akan langsung membantainya. Jika mau, kalian boleh bersembunyi di dalam sana selamanya bagai pengecut dan jangan pernah keluar lagi. Klan Empat Binatang Ilahi. Lebih cocok disebut klan Empat Hama. Siapapun yang punya nyali, cepat keluar. 8 klan besar kami akan menyambut kalian kapan saja. Tapi kalau kalian tidak punya nyali, sebaiknya sembunyi saja terus di dalam sana. Gelombang ejekan dan tawa terus bergemuruh bersahut-sahutan dari luar. Suara mereka mengguncang langit layaknya guntur, bergaung lantang merayapi seisi pegunungan Skyride. Tak terhitung banyaknya anggota klan Naga Biru yang tinggal di pegunungan Skyride mendengar hinaan dan ejekan tersebut. Banyak anggota klan yang naik pitam.
Tatapan tajam dan penuh amarah berkilat di mata mereka, membuat mereka tidak mampu lagi menahannya. Sambil meraung marah, mereka terbang keluar dari berbagai penjuru pegunungan Skyride. Bunuh! Bantai bajingan-bajingan itu! Ribuan bayangan manusia melesat naik dari dalam pegunungan Skyride. Bergerak secepat kilat, mereka menerjang liar ke arah selatan. Banyak di antara mereka adalah prajurit patroli. Kebanyakan dari mereka begitu murka hingga mata mereka memerah sepekat darah. Dan tidak sedikit prajurit lain yang menerjang ke arah timur juga. Mereka sudah gila. Anggota klan 4 binatang ilahi telah diselimuti kemurkaan yang luar biasa. Bagi mereka, mati hanyalah perkara kepala terpisah dari tubuh. Tetapi hinaan yang dilontarkan pihak musuh benar-benar membuat anggota klan ini hilang kendali. Harga diri yang mereka jaga selama bertahun-tahun membuat mereka tidak sudi menahan penghinaan ini lebih lama lagi. Keparat! Tetua Garvey yang berdiri di samping Linley menatap ke depan dengan penuh amarah. Sepasang matanya pun ikut memerah. Mereka memilih untuk mundur karena menyadari situasi klan yang sudah tidak ada harapan lagi. Namun sekarang, musuh justru datang tepat ke depan rumah mereka, mencaci maki sambil menunjuk-nunjuk hidung anggota klan 4 binatang ilahi. Siapapun pasti akan kesulitan menahan kesabaran. Seluruh tetua didera kemurkaan yang membara. Bahkan Linley, begitu mendengar tawa mengejek itu, merasakan amarah bergejolak hebat di dalam hatinya. 8 klan besar ini benar-benar memaksa kita untuk bertarung. Kembali, kalian semua, kembali! Raung Gislason dengan lantang. Raungan penuh amarah itu bergema di seantero pegunungan Skyride. Tetapi banyak anggota klan biasa yang bahkan belum pernah bertemu langsung dengan sang patriark. Dalam kondisi murka seperti itu, mana mungkin mereka bisa mengenali suara patriark mereka? Mereka tidak peduli siapapun yang memerintahkan untuk berhenti. Mereka tetap menerjang maju ke arah selatan. Mereka semua ingin meminum darah dan mengoyak daging musuh. Swoosh! Lebih dari 10.000 anggota klan memenuhi langit. Mereka berhamburan ke arah luar gunung. Meski jarak mereka masih cukup jauh, mereka melancarkan serangan secara membabi buta, membuat serangan fisik dan serangan spiritual seketika memenuhi angkasa. Bunuh! Banyak anggota klan di dalam pegunungan Skyride yang belum sempat terbang keluar ikut melancarkan serangan dengan ganas. Swish! Langit berkilauan oleh beraneka ragam cahaya serangan yang melesat bagai gelombang pasang menuju ke arah selatan. Banyak anggota dari 8 klan besar juga melepaskan serangan mereka yang mengerikan. Warna langit pun sampai berubah dibuatnya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya itu saling berbenturan dan bersilangan di udara, menimbulkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Meski begitu, banyak serangan yang lolos dan melesat ke arah lawan. Boom! Baik dari pihak klan 4 binatang ilahi maupun 8 klan besar, tubuh anggota klan mereka meledak di udara atau langsung berjatuhan ke tanah. Bantai mereka! Dengan darah yang mendidih, anggota klan yang murka itu menyerang tanpa memedulikan hal lain. Namun, karena banyak anggota klan yang menahan diri setelah diperintahkan berhenti, hanya sekitar 10.000 orang saja yang benar-benar menerjang maju. Semua anggota klan yang menerjang itu segera berubah ke wujud naga. Pilihannya hanya membantai musuh atau mereka sendiri yang mati. Langit dan bumi berguncang oleh suara gemuruh yang tiada habisnya. Dikepung seperti ini, anggota klan yang semula memilih untuk tetap tinggal di dalam pegunungan Skyride pun merasakan amarah mereka ikut tersulut. Mereka tidak sanggup lagi menahannya. Bahkan Linley merasakan niat membunuh bangkit di dalam hatinya. Cepat, kalian semua pergi dan hentikan anggota klan kita. Cepat! Raung Gislason penuh amarah kepada Linley dan yang lainnya. Mereka hanya mengantarkan nyawa. Baik Patriark, Linley dan barisan tetua merasa sangat marah. Tetapi mereka tidak punya pilihan selain menahan amarah tersebut kuat-kuat. Mereka berpencar ke segala penjuru pegunungan Skyride, berteriak lantang. Berhenti! Semuanya berhenti! Berhenti! Hentikan serangan kalian! Bagaimanapun juga, keputusan untuk menghentikan pertempuran melawan 8 klan besar diambil oleh para pemimpin klan dan tetua dari klan 4 binatang ilahi. Para petinggi klan mengetahui hal itu, tetapi anggota klan biasa sama sekali tidak tahu. Anggota klan biasa masih mempertahankan keangkuhan dan rasa bangga yang sama seperti 10.000 tahun yang lalu. Mereka tidak sudi menerima penghinaan semacam ini. Berkat teriakan dan gertakan para tetua, serta seruan dari banyak prajurit patroli yang mengikuti perintah para tetua, kegilaan itu perlahan-lahan mulai mereda. Dalam waktu yang singkat itu, puluhan ribu anggota klan 4 binatang ilahi telah tewas.
Tentu saja, kerugian di pihak 8 klan besar pun tidak kalah parah. Kalian semua, mundur! Linley meraung kepada setiap anggota klan yang ia temui. Banyak dari anggota klan itu memperlihatkan tatapan tidak rela yang dipenuhi amarah. Mereka semua menatap lurus ke arah selatan. Setelah sekian lama berlalu, cukup banyak anggota klan 4 binatang ilahi yang sudah mengenal Linley. Wibawa dan pengaruh dari para tetua masih sangat dihormati, sehingga mereka akhirnya menahan diri untuk tidak menerjang maju. Tetua Linley, apa kita harus menerima ini semua tanpa membalas sedikit pun? Seorang pemuda menatap Linley dengan panik, wajahnya memerah padam karena amarah. Linley tertegun. Membiarkan mereka menginjak-injak kita? Membiarkan mereka menghina kita seperti ini? Tubuh pemuda itu gemetar hebat. Aku lebih baik mati sambil menyeret beberapa dari mereka bersamaku daripada harus menerima penghinaan semacam ini. Tetua Linley, apa kita benar-benar tidak akan membalas? Cukup banyak anggota klan yang menatap ke arah Linley, mencecarnya tanpa henti. Tatapan mereka menyiratkan keputusasaan, dihina dan dicaci maki oleh orang lain tanpa boleh membalas. Bagi anggota klan 4 binatang ilahi, hal itu jauh lebih menyakitkan daripada dibunuh. Semuanya, kita pasti akan membalas dendam. Linley akhirnya angkat bicara. Jangan khawatir, kita pasti akan membalas dendam. Baru setelah mendengar ucapan itu, perasaan para anggota klan agak membaik. Mereka semua mematuhi perkataan Linley dan mulai kembali. Tetapi saat Linley mengedarkan pandangannya ke sekeliling, ia mendapati sebagian besar anggota klan yang murka telah berhasil ditenangkan oleh teriakannya. Saat baru pertama kali tiba di klan 4 binatang ilahi, Linley tidak merasakan keterikatan yang terlalu kuat terhadap klan ini. Hal itu dikarenakan jauh di dalam lubuk hatinya, ia selalu menganggap dirinya sebagai Linley Baruk. Ia merasakan keterikatan yang sangat kuat terhadap cabang Yulan, tetapi tidak demikian halnya dengan klan Naga Biru secara keseluruhan. Namun, waktu telah lama berlalu. Ia sudah tinggal di sini bersama anggota klan 4 binatang ilahi selama 8 atau 9 abad. Dalam kurun waktu tersebut, Linley telah bertemu dengan begitu banyak anggota klannya yang semuanya mampu melakukan transformasi naga dan akan selalu menyapanya sebagai Tetua Linley setiap kali bertemu. Tanpa disadari, di dalam alam infernal, Linley perlahan-lahan mulai sepenuhnya menganggap dirinya sebagai bagian dari klan 4 binatang ilahi. 8 klan besar. Linley bergumam sambil menatap lurus ke arah selatan dengan mata menyipit. Kemudian ia terbang kembali ke kediaman Patriark Kislason. Namun tepat pada saat ini, gelombang ejekan dan cacian yang merendahkan kembali terdengar membahana. Kenapa? Apa keberanian klan 4 binatang ilahi hanya segini saja? Sembunyi saja terus. Aku berani bertaruh, meskipun ada orang yang mengejek dan menghina tepat di depan pintu rumah mereka. Klan 4 binatang ilahi tetap tidak punya nyali untuk membalas. Kabar ini pasti akan tersebar ke seluruh alam infernal hanya dalam beberapa ratus tahun, bahkan ke seluruh alam tinggi lainnya. Kami akan memastikan semua penghuni berbagai alam tahu betapa pengecutnya anggota klan 4 binatang ilahi kalian. Benar-benar tidak punya nyali. Suara-suara itu terus bergema di angkasa. Para tetua sudah kembali ke sisi Patriark Kislason, dan semuanya dirundung amarah yang luar biasa. Aku tidak menyangka 8 klan besar bisa selicik ini. Tetua kedua sangat geram hingga jenggotnya ikut bergetar. Saat mereka menyebarkan kabar ini ke alam lain, klan-klan yang ada di sana juga akan memandang rendah mereka. Patriark Kislason tertawa dingin. Kau salah. Saat menyebarkan kabar ini, 8 klan besar pasti akan membumbuinya agar lebih menarik. Mereka akan mengatakan bahwa penguasa prefektur Indigo yang melarang mereka menyerang pegunungan Skyrit sehingga mereka terpaksa bertahan di luar perbatasan pegunungan. Kabar ini justru akan mendongkrak reputasi penguasa prefektur Indigo dan tidak akan berdampak buruk bagi 8 klan besar. Linley pun memahaminya. Begitu kabar ini tersebar luas, nama baik klan 4 binatang ilahi akan tercoreng untuk selamanya. Orang-orang akan mengatakan bahwa mereka hanya bisa berlindung di balik perlindungan penguasa prefektur Indigo. Dan bahkan ketika ada musuh yang datang mencaci maki di depan rumah mereka, mereka tetap tidak memiliki keberanian untuk membalas. Patriark Kislason dari klan Naga Biru, kau adalah seorang patriark dan putra dari seorang dewa utama. Tapi kau sangat tidak punya nyali dan pengecut. Kau benar-benar memalukan bagi ayahmu sendiri. Kenapa kau tidak bunuh diri saja? Kislason,
Kau adalah aib bagi Dewa Utama yang Maha Kuasa. Suara gelak tawa terus membahana tiada hentinya. Meskipun keempat Dewa Utama telah tiada, orang-orang ini tidak akan berani menghina para Dewa Utama itu secara langsung. Bagaimanapun juga, seorang Dewa Utama yang telah gugur tetaplah seorang Dewa Utama. Kewibawaan seorang Dewa Utama tidak boleh diganggu-gugat. Andai dilanggar dan ada Dewa Utama lain yang kebetulan mendengarnya, lalu merasa tersinggung dan memutuskan untuk menghukum mereka, habislah riwayat mereka. Tatapan mata Gislason sedingin es. Patriark! Para tetua di dekatnya menatap ke arahnya. Dasar bajingan! Tetua Garvey menggeram. Lalu ia segera berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang melesat ke arah utara. Garvey, kembali! Wajah Gislason seketika berubah. Ia bergegas terbang mengejarnya, sementara Linley dan para tetua lainnya ikut menyusul di belakang. Meskipun Gislason terbang jauh lebih cepat daripada tetua Garvey, wilayah pegunungan Skyride tidaklah terlalu luas. Pada saat mereka berhasil menyusulnya, Gislason dan yang lainnya sudah mencapai perbatasan pegunungan Skyride. Garvey, apa yang kau lakukan? Gislason langsung mencengkram lengan tetua Garvey. Patriark? Garvey menatap lurus ke arah Gislason. Oh, akhirnya kalian punya nyali untuk keluar juga. Sekitar 10 sosok tampak melayang di udara. Lalu mereka menoleh. Mereka jelas sudah menyadari kedatangan Gislason dan yang lainnya. Gislason, apa yang kau lakukan? Jangankan membalas, kau bahkan tidak membiarkan orang lain membalas serangan kami? Gislason berbalik menatap ke arah mereka. Memangnya kalian pikir kalian ini siapa? Tatapan mata Gislason memancarkan hawa dingin yang membekukan. Panggil ular neraka, Edric, dan yang lainnya ke sini, ucapnya. Pemimpin mereka adalah seorang pria berbadan besar dengan tinggi lebih dari 3 meter. Sambil terkekeh licik, ia berkata, Gislason, jika itu 100 tahun yang lalu, aku mungkin akan meminta para patriark datang setelah mendengar ucapanmu. Sayangnya, sekarang kau hanyalah seorang pengecut yang bahkan tidak berani membalas pukulan. Hak apa yang kau miliki untuk mengundang patriarkku? Aku bahkan merasa malu hanya dengan berbicara kepadamu. Lancang! Wajah Gislason seakan tertutup oleh lapisan es tipis. Bajingan! Sambil mengertakkan gigi, Garvey kembali menerjang maju. Tahan dirimu! Gislason mencengkram Garvey dan membentaknya. Patriark! Garvey berbalik menatap Gislason sambil berseru penuh amarah. Hei, bocah! Sela pria kekar itu sambil berseru penuh amarah. Melihat tampangmu, kedudukanmu di dalam klan 4 binatang ilahi sepertinya cukup tinggi. Tapi selama bertahun-tahun ini, dalam semua pertempuran antara 8 klan besar kami melawan klanmu, aku belum pernah melihat batang hidungmu. Tubuh Garvey seketika gemetar. Hal itu memang benar. Selama bertahun-tahun sebelumnya, karena Garvey termasuk salah satu tetua yang kekuatannya agak lemah, ia tidak pernah pergi ke ngarai Bloodbath ataupun bertempur demi klan. Ia hanya bisa menyaksikan para tetua lainnya mengorbankan diri demi klan, dan setiap kali melihatnya, ia selalu merasa bersalah di dalam lubuk hatinya. Patriark, aku adalah seorang tetua, tapi selama bertahun-tahun ini, aku tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bertempur, ucap Garvey dengan mata memerah pekat sambil menatap sang patriark dengan tajam. Aku rasa di masa depan nanti, aku juga tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan 8 klan besar lagi. Hari ini, tolong kabulkan permintaanku sekali saja. Gislason seketika tertegun. Garvey, jangan melakukan... Gislason bahkan belum sempat menyelesaikan ucapannya sebelum tetua Garvey melontarkan tawa lirih. Dum! Tiba-tiba aura berwarna biru yang sangat mengerikan meluap dari tubuh tetua Garvey, dan ia seketika melepaskan diri dari cengkraman Gislason saat tubuhnya terbelah menjadi 2. Salah satunya adalah klon ilahi elemen buminya yang biasa, yang tetap tinggal di tempat. Sementara untuk tubuh yang diliputi oleh pancaran cahaya biru pekat itu, wujudnya tampak berubah menjadi seekor naga semu yang meraung hebat saat melesat menerjang ke arah selatan. Kekuatan Dewa Utama, mundur! Wajah prajurit berbadan kekar itu seketika berubah drastis. Ekspresi wajah belasan orang di sampingnya pun ikut berubah. Mereka bergegas berpencar ke segala arah, sementara pemimpin mereka mengeluarkan geraman rendah. Tubuhnya sendiri mulai diselimbuti oleh pancaran aura biru juga. Pria ini rupanya seorang ahli dari klan Barbary yang sangat mahir dalam menggunakan elemen air. Linley tertegun menyaksikan tindakan Garvey. Garvey membuka mulutnya,
Dan seketika itu juga sebuah bayangan naga biru berukuran raksasa dengan panjang lebih dari 10.000 meter menampakkan diri. Gelombang raungan naga yang sangat dahsyat melesat keluar, langsung menyelimuti belasan orang yang hendak melarikan diri tersebut. Tubuh mereka seketika menjadi kaku dan lumpuh tak berdaya. Kemampuan ilahi bawaan, Dragon Roar. Wow. Tetua Garvey segera melesat menghampiri mereka, lalu menyerang orang-orang yang terkena dampak dari Dragon Roar tersebut secara bertubi-tubi. Garvey baru sempat membantai 2 orang di antara mereka sebelum pria kekar yang juga menggunakan kekuatan dewa utama tadi datang menghadang dan menahan serangannya. Kedua ahli itu mulai bertarung dengan sengit, saling bertukar pukulan berkali-kali. Paha Garvey terkoyak, membuat darah segar menyembur ke segala arah. Jika ditinjau dari segi kekuatan, tetua Garvey memang masih kalah tangguh dibandingkan dengan pria kekar dari klan Barbary tersebut. "Patriark, cepat tolong dia!" Linley menggeram rendah sambil menerjang maju ke depan. Pada saat yang sama, pancaran cahaya kuning kecoklatan meluap dahsyat dari tubuh Linley. Itu adalah setetes kekuatan dewa utama elemen bumi. Namun tepat pada saat ini, 6 sosok lainnya melesat keluar dari barisan pasukan 8 klan besar dengan tubuh yang juga memancarkan aura kekuatan dewa utama yang sangat dahsyat dan mengerikan. Jelas sekali, mereka datang bersengkongkol untuk mengepung dan membantai Linley. Linley hanya seorang diri. Mana mungkin ia bisa menghadapi kepungan 6 musuh sekaligus. Wajah Gislason seketika berubah drastis. Ia berseru lantang, "Cepat, mundur!" Seiring seruannya, aura biru meluap dahsyat dari tubuhnya, dan ia pun ikut berubah menjadi seberkas cahaya biru yang melesat membelah angkasa.